Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1798. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keganasan melintas di matanya, cahaya batu hitam mekar di lengannya, dan kekuatan aturan mekar. Dan lengan leluhur, hantu batu itu langsung menjadi hitam pekat seolah-olah ada gelombang kilau batu. Dengan cepat mengeras, tergeletak di depannya dalam sekejap. Dengan suara keras, sabit kematian menghantam lengan leluhur hantu batu. Seolah-olah menghantam batu besi yang keras, membuat terowongan yang menusuk. Dan saat berikutnya, leluhur hantu batu itu terbang mundur dengan suara keras, dan di lengannya tanda pisau yang dangkal dengan cepat muncul, dan seluruh sosoknya mundur dengan keras. Kemudian dia menstabilkan sosoknya. Boom! Jialuo Mingyu mendesak segel hitam besar untuk terus jatuh. Seketika segel pola rahasia di depan tampak semakin jelas, dan segel pola rahasia itu perlahan beredar. Jialuo Mingyu segera menunjukkan simpul yang dia minta untuk diserang oleh semua orang. Dan leluhur batu juga mengangguk menunjukkan bahwa dia benar. Dan persepsi Qin Chen saat ini telah sepenuhnya diam-diam menusuk ke dalam segel pola rahasia itu. Seberkas cahaya ini itu adalah segel ruang angkasa. Qin Chen yakin akan hal itu begitu dia datang. Tetapi Qin Chen menjadi semakin terkejut ketika dia melihatnya. Keterampilan menyegel garis rahasia ini benar-benar terlalu besar. Selain itu, Qin Chen terkejut di saat mengetahui bahwa istana dan aula ini mungkin benar-benar sesuatu dari alam semesta. Karena metode yang digunakan untuk menyegel pola rahasia ini jelas merupakan metode alam semesta kosmik. Meskipun cara pola pembentukan di dunia serupa, namun cara pola pembentukan di tempat yang berbeda memiliki karakteristiknya yang sendiri-sendiri. Struktur pola formasi di dunia bawah dan lautan kosmik secara alami memiliki perbedaan. Tetapi struktur segel pola rahasia di depan Anda di banyak tempat dapat dilihat dengan sekilas bahwa metode larangan di lautan semesta kosmik digunakan. Ini juga karena Qin Chen telah melihat dan merasakan terlalu banyak struktur pola dalam hidupnya, terutama di wilayah 10 bintang 3 selatan. Qin Chen juga telah melihat metode pengekangan garis keturunan jurang di aula 10 kesengsaraan. Namun jika Anda mengenalinya, maka Anda akan mengenalinya sangat dalam, dan masih agak sulit untuk benar-benar dapat memecahkannya. Qin Chen memejamkan mata, memegang pedang karat misterius di tangannya, dan dengan lembut mengaktifkan kekuatan pada pedang karat misterius. Dengan suara mendengung, napas unik menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa dia sangat akrab dengan pola misterius di depannya. Persepsi segel telah menjadi lebih dari beberapa kali lebih kuat. Perasaan yang sangat transparan langsung merasuki seluruh tubuh Qin Chen. Terlebih lagi, mata penciptaan Qin Chen perlahan mekar di antara alisnya, dan cahaya tak terlihat keluar, menutupi segel pola rahasia di depannya dalam sekejap. Apa? Qin Chen mengeluarkan suara terkejut. Pada saat ini Qin Chen terkejut menemukan bahwa sinar segel hitam di depannya ternyata hanya puncak gunung es dari segel pola rahasia. Segel pola rahasia di sini dan segel pola rahasia di seluruh aula istana ini harus dihubungkan bersama. Artinya, jika Anda ingin sekedar melewati atau menyerang segel pola rahasia di depan dan menghancurkannya secara paksa, itu adalah metode yang paling rumit. Dengan cara ini, paling banyak hanya lorong kecil yang dapat dibuka. Tetapi lorong itu akan segera dipulihkan, dan bahkan tidak terlalu banyak orang yang dapat masuk. Setidaknya ada begitu banyak master area terlarang yang hadir. Sudah pasti mereka tidak dapat memasuki ruang tertutup ini. Jika Anda ingin membukanya dengan lebih baik atau membiarkan lebih banyak orang memasukinya, maka Anda harus mulai dari pola rahasia di pinggiran aula segi 8. Dan lalu menyebar masuk ke tengah segel pola rahasia di atas panggung batu. Segel pola rahasia ruang angkasa di atas panggung batu akan benar-benar terbuka.
Namun yang mengejutkan Qin Chen adalah simpul pola rahasia yang diserang oleh Jialuo Mingju tampaknya telah diserang sebelumnya. Mungkinkah simpul itu diserang oleh para ahli kaisar semu zaman kuno itu? Qin Chen berpikir, ya benar, simpul pola rahasia yang diserang oleh Jialuo Mingju adalah titik dasar yang paling mudah dilihat dari segel pola rahasia ini. Baik itu mantan kaisar semu atau Jialuo Mingju, mereka semua adalah kultivator dari dunia bawah. Sudah menjadi batas untuk dapat melihat simpul-simpul ini pada segel pola rahasia ini. Setelah benar-benar melihat melalui segel pola rahasia di depannya, Qin Chen mengalihkan pandangannya. Saudara dunia bawah, apa kabar? Kata Guilong Guiju. Dia sangat mengagumi Qin Chen saat ini dan segera melangkah maju untuk bertanya. Tidak masalah untuk memecahkannya, kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Namun untuk mematahkan batasan pola rahasia kita memerlukan beberapa hal dan aku tidak punya cukup di sini. Saudara penguasa dunia bawah, apa yang kamu butuhkan? Kamu hanya perlu bertanya dan kami, begitu banyak orang di sini, akan mendapatkan cukup apa yang kamu butuhkan. Leluhur Guilong berkata, selama saudara dunia bawah benar-benar dapat mematahkan segel pola rahasia dan memberi kita semua kemungkinan untuk pergi dari sini, tidak peduli apa yang diinginkan oleh saudara penguasa dunia bawah, maka kami semua tidak akan pernah pelit. Ya, itu benar saudara penguasa dunia bawah, kata leluhur buaya virtual dan yang lainnya. Mereka berkata satu demi satu. Semua orang yang hadir berkata dengan gembira, dibandingkan dengan harta apapun selama bisa pergi dari sini, apa artinya itu? Yang mereka khawatirkan sekarang bukanlah bahwa mereka enggan mengeluarkan barang-barangnya, tetapi apakah mereka memiliki apa yang diinginkan oleh Qin Chen. Qin Chen mengangguk dan berkata, untuk menghancurkan segel pola rahasia, aku perlu mengatur beberapa bendera susunan, tapi bahan-bahan tingkat atas di dunia bawah harus digunakan untuk mengatur bendera-bendera susunan ini. Aku ingin tahu apakah kalian memilikinya. Kata Qin Chen. Meskipun Qin Chen telah membunuh dewa kematian dan yang lainnya, namun Qin Chen benar-benar tidak memiliki banyak bahan-bahan tingkat atas dari dunia bawah di tubuhnya. Qin Chen hanya bisa memperbaiki beberapa bendera formasi. Namun untungnya ada begitu banyak ahli kuat yang hadir dan pasti memiliki bahan-bahan tingkat atas yang diperlukan. Ternyata itu adalah bahan-bahan tingkat atas. Kupikir itu sesuatu apa. Meskipun tidak banyak hal baik pada leluhur ini, namun masih ada beberapa bahan tingkat atas padaku. Kata Guilong Guiju. Dia berkata dengan tidak ragu. Segera lambaian tangannya. Banyak material muncul di depan Qin Chen, yang hampir semuanya adalah material bahan-bahan aneh dari dunia bawah di atas tingkat yang tinggi. Melihat ini, orang lain juga mengeluarkan beberapa material dunia bawah tingkat atas mereka masing-masing. Seketika dalam sekejap ada banyak material tingkat atas dunia bawah di depan Qin Chen. Yang terburuk adalah tingkat transenden dan beberapa yang paling berharga bahkan memiliki tingkat atas. Jika material seperti itu ditempatkan di alam biasa, masing-masing sangat berharga dan dapat ditukar dengan banyak sumber daya, tapi semua orang yang hadir mengeluarkannya tanpa ragu. Sungguh tidak berguna bagi mereka untuk menyimpan material tingkat atas ini di tubuh mereka. Mereka telah terperangkap di tanah telantar selama bertahun-tahun. Tidak ada yang namanya pemurni di tanah itu, dan material-material ini telah menumpuk di ruang penyimpanan mereka. Itu hanya seperti debu. Dalam sekejap mata ada setumpuk material mengerikan di depan Qin Chen yang membuat Qin Chen diam-diam meratapi kekayaan orang kuat di tanah telantar ini. Dan Qin Chen tidak pernah menolak untuk datang dan mengumpulkan semua material ini ke dalam harta karun ruang angkasanya. Selain material-material tingkat atas ini, aku juga butuh jejak asalmu, kata Qin Chen. Setelah menyimpan material-material itu, Qin Chen berbicara lagi. Asal-usulku. Semua orang terkejut. Saudara dunia bawah, untuk apa kamu menginginkan asal-usulku? Seseorang bertanya dengan ragu. Yang lain juga menunjukkan keraguan. Jika material tingkat atas digunakan untuk menyempurnakan beberapa bendera susunan, maka mereka mengetahui manfaatnya. Kalian tidak perlu khawatir, tujuanku meminta jejak asal-usulmu adalah untuk mengintegrasikan asalmu ke dalam bendera formasi yang aku sempurnakan. Karena aku membutuhkan semua orang untuk memobilisasi bendera formasi bersama-sama nanti. Yang terbaik adalah setiap orang memiliki bendera formasi eksklusif mereka sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk mengaktifkan dan menghancurkan segel pola rahasia ini,
kata Qinchen. Disempurnakan menjadi bendera formasi. Semua orang sedikit mengernyit. Asal-usul setiap orang ini yang ada di sini mewakili cara keteraturan yang telah mereka kembangkan sendiri-sendiri. Meskipun sulit bagi orang lain untuk benar-benar memahami cara keteraturan mereka melalui jejak asal-usul ini, namun tidak dapat dihindari bahwa mereka masih itu dianggap tabu. Jika kalian ragu, maka aku akan menyempurnakannya terlebih dahulu, dan kemudian aku akan meminta kalian untuk merilis jejak asal-usul ketika dibutuhkan, kata Qinchen. Qinchen tidak berbicara omong kosong. Pertama-tama Qinchen mengatur pembatasan, dan kemudian langsung mengeluarkan bahan-bahan dalam batasan dan mulai menyempurnakan bendera formasi. Meskipun metode pembentukan dunia bawah agak berbeda dari lautan kosmik, namun itu sering mengarah ke tujuan yang sama melalui rute yang berbeda. Qinchen sedikit tidak terbiasa pada awalnya, tetapi segera Qinchen berhasil menyempurnakan bendera formasi pertama. Berjalan keluar dari pembatasan, Qinchen memegang bendera formasi dan berkata kepada leluhur hantu batu, kepada leluhur naga, Guilong, saudara Guilong, tolong juga integrasikan jejak asal-usulmu ke dalam bendera formasi ini. Mendengar itu, Guilong ragu-ragu sejenak, tetapi dia mengangguk dengan cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera sumber asalnya langsung ditampilkan olehnya dan bergabung ke dalam bendera formasi di tangan Qinchen. Qinchen segera mulai menyempurnakan di depan mata, dan setelah beberapa saat, sudah selesai. Sinar cahaya yang tak terlihat berkedip, dan segera Guilong merasakan adanya hubungan naluri antara dirinya dan bendera formasi yang disempurnakan Qinchen. Begitu Qinchen mengangkat tangannya, bendera formasi itu mendarat tepat di sudut aula segi 8. Ketika bendera formasi ini jatuh, pola rahasia di seluruh aula segi 8 langsung menyala, seolah-olah telah diaktifkan, dan segera meredup lagi, dan bendera formasi ini juga menghilang dari pandangan semua orang. Namun, Guilong yang mengandalkan sinar asalnya sendiri, dirinya masih dapat melihat lokasi bendera formasi itu berada. Sungguh metode yang ajaib, kata Guilong. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia dengan lembut mendorong sumbernya sendiri, dan kemudian dia mendengar suara mendengung, dan bendera formasi yang telah menghilang sebelumnya perlahan muncul, menyebabkan beberapa garis rahasia di sekitar berkedip. Melihat pemandangan ini, semua orang di samping percaya bahwa Qinchen meminta sumber mereka untuk menyempurnakan bendera formasi. Seketika para master dari banyak area terlarang yang hadir menyerahkan seutas sumber asal-usul mereka satu demi satu. Dan hanya dalam beberapa saat, Qinchen memiliki banyak sumber dari para master area terlarang. Merasakan kekuatan berbagai aturan tatanan yang terkandung dalam sumber ini, Qinchen sangat terkejut. Dengan sumber dari para master area terlarang ini, jalan 3000 aturan Qinchen pasti akan jauh lebih sempurna lagi. Saudara Jialuo, saudara iblis bayangan, saudara hantu batu, saudara Yanhun, asal-usul kalian berempat, kata Qinchen. Dia menoleh untuk melihat keempat Jialuo Mingju, dan sekarang hanyalah keempat orang ini yang belum menyerahkan jejak asal-usul mereka. Tanpa ragu-ragu, leluhur hantu batu segera menyerahkan seutas asal-usulnya. Kekuatan yang ditunjukkan Qinchen sebelumnya telah meyakinkannya bahwa Qinchen sangat mungkin untuk bisa menghancurkan segala pola rahasia di sini. Jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Jialuo Mingju ragu-ragu sejenak dan berkata, saudara dunia bawah, aku juga seorang ahli formasi, dan aku memiliki sedikit pemahaman tentang segala pola rahasia. Setelah beberapa saat bendera formasi akan diaktifkan, jadi tidak perlu menyatukan sumbernya, kan? Mendengar itu Qinchen tertawa. Saudara Jialuo, justru karena Anda adalah ahli formasi dunia bawah, dan Anda tahu sesuatu tentang segala pola rahasia, maka Anda perlu menyatu dengan sumber aslinya, dan Anda perlu bekerja keras saat menghancurkan formasi setelah sumbernya terintegrasi. Ini Jialuo Mingju mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh 1000 tulang lalu berkata, saya katakan Jialuo Mingju, Tuan dunia bawah berkata begitu, dan saya juga menyerahkan semuanya. Qinchen kembali berkata, saudara Jialuo, aku hanya membutuhkan sedikit napas aslimu, hanya untuk menyatukannya dengan bendera formasi, dan itu tidak akan merusak kultivasimu. Pada saat ini mata semua orang yang ada di lapangan seketika tertuju kepada Jialuo Mingju dan yang lainnya. Saudara Yanhun, saudara dunia bawah, hanya membutuhkan sedikit sumber Anda. Pada saat ini bahkan Patriark Yanhun berbicara. Patriark Yanhun ditatap oleh semua orang, jadi dia harus menyerahkan sedikit asal-usulnya.
Segera di lapangan hanya Jia Luo Mingju dan leluhur iblis bayangan yang tersisa yang belum menyerahkan asal-usulnya. Leluhur iblis bayangan hendak mengatakan sesuatu tetapi dia disela oleh Jia Luo Mingju. Saya kemudian melihat senyum di wajah Jia Luo Mingju dan berkata, "Saudara, dunia bawah, benar, aku baru saja bertemu denganmu, itu hanya seutas asal-usul, semua orang telah menyerahkannya, bagaimana aku tidak melakukannya?" Setelah mengatakan itu, Jia Luo Mingju mengangkat tangannya dan seketika seberkas sinar asal dikirim olehnya dalam sekejap. Sinar asal ini langsung jatuh ke tangan Qin Chen dengan napas yang membara. Kemudian dia menatap leluhur iblis bayangan dan berkata, "Iblis bayangan, saudara dunia bawah hanya menginginkan jejak sumber aslinya, jadi kamu bisa menyerahkannya." Akhirnya leluhur iblis bayangan mendengus, tetapi dia juga masih menyerahkan jejak asal-usulnya. Qin Chen menyimpan asal-usul semua orang dan segera kembali ke pembatasannya dan mulai menyempurnakan bendera formasi. Tuanku, asal-usul itu. Sementara di samping leluhur iblis bayangan diam-diam mengirimkan suara kepada Jia Luo Mingju dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Tidak apa-apa," kata Jia Luo Mingju. Seringai muncul di sudut mulutnya. "Aku menggerakkan beberapa tangan dan kaki, maafkan dia karena tidak dapat melihat apapun, tapi itu milikmu." "Jangan khawatir tuanku, asal-usul iblis bayanganku berbeda dari yang lain, dia pasti tidak akan bisa melihat masalahnya," kata leluhur iblis bayangan berkata dengan tergesa-gesa. Jia Luo Mingju pun mengangguk menyipitkan mata. "Ya, itu bagus, tunggu sampai dia memecahkan segel pola rahasia terlebih dahulu." Selanjutnya semua orang telah menunggu dengan tenang di aula saat ini. Singkat cerita, 1 hari kemudian Qin Chen keluar dari pembatasan dan sudah ada banyak bendera formasi di depan Qin Chen. Qin Chen menoleh ke arah Jia Luo Mingju dan yang lainnya. "Saudara Jia Luo, saudara hantu batu, kalian masih mengaktifkan segel pola rahasia seperti sebelumnya. Dan aku akan mulai mengatur bendera formasi. Ketika bendera formasinya selesai, aku akan menunggu dan memecahkan segel bersama-sama." Mendengar itu, Jia Luo Mingju mengangguk dan segel hitam besar di tangannya tiba-tiba muncul lagi dan tiba-tiba jatuh ke arah kehampaan di depan. Boom! Segel hitam pekat yang besar itu menghantam kehampaan. Lalu terdengar suara berderak di kehampaan. Segera segel pola rahasia muncul dengan cepat, dan sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala di segel pola rahasia, beredar di depan semua orang. Seketika pemaksaan yang mencengangkan langsung memenuhi seluruh aula. Qin Chen seketika mengaktifkan pedang karat misterius dan menebas dengan satu pedang. Duar. Diiringi dengan aktivasi pedang karat misterius, formasi segel muncul di sekitar seluruh aula segi 8. Formasi itu memenuhi langit dan paksaan yang mengerikan segera membanjiri semua penguasa area terlarang yang hadir. Sebelum semua orang bisa membuka mulutnya, Qin Chen sudah mulai dengan cepat dan memasang bendera formasi. Ketika Jia Luo Mingju melihat bahwa bendera formasi Qin Chen semuanya tersusun dalam kehampaan, dan ketika setiap bendera formasi jatuh, garis-garis rahasia aula akan berkedip, sudut matanya mulai berkedut. Faktanya, dia benar-benar seorang master dunia bawah dan master dunia bawah tingkat transenden. Dia merupakan master formasi. Pembatasan pola rahasia di depan ini sangatlah rumit, sehingga bahkan jika dia ingin menemukan simpulnya, itu tidak mudah dan akan membutuhkan banyak usaha. Tapi formasi Qin Chen saat ini dapat dilihat dengan sekilas bahwa itu adalah simpul formasi pola rahasia di aula ini. Hal itu membuatnya penuh dengan rasa ingin tahu tentang Qin Chen. Sangat sulit untuk meningkatkan pencapaian formasi dunia bawah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkannya. Namun pria di depannya ini terlihat biasa saja, tetapi dia benar-benar hebat. Terlihat dia juga tidak terlalu tua, tapi dia mampu membuat formasi yang sangat rumit dan menakutkan. Pencapaian formasi ini jauh melampaui kognisinya. Bahkan Jia Luo Mingju terkejut dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Meskipun banyak master dari area terlarang bukanlah master formasi, namun mereka masih memiliki penglihatan dasar, dan formasi Qin Chen di depannya ini jelas sangat profesional. Saat ini sosok Qin Chen terus melayang di aula segi 8, melemparkan bendera formasi satu demi satu, dan setiap bendera formasi tampaknya membawa fluktuasi spasial yang sangat kuat. Meskipun formasinya belum terbentuk, namun Jia Luo Mingju dan leluhur hantu batu juga yang lainnya dapat merasakan bahwa ruang di sekitar mereka tampak sangat berbeda setelah bendera formasi Qin Chen dilemparkan. Selain itu, setiap kali bendera formasi jatuh, Qin Chen akan menunjuk ke master area terlarang.
dan master area terlarang akan segera terhubung dengan bendera formasi ini dan mengunci simpul ini. Setengah hari berlalu dengan cepat dan orang-orang yang memperhatikan dengan seksama formasi bendera Qinchen tiba-tiba merasakan getaran di bawah kaki mereka, dan kemudian semua orang mendengar ledakan yang tumpul. Semua bendera formasi yang jatuh langsung berubah menjadi pola kuno. Pola ini membentuk struktur yang luas dan terletak di aula segi 8 secara sekaligus. Dan dengan selesainya formasi ini, semua segel pola rahasia di seluruh aula segi 8 mengeluarkan suara berderak dan langsung menyala. Formasi macam apa ini? Kata Jia Luomingju. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia mencoba melihat dengan jelas formasi besar yang telah diatur oleh Qinchen itu. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dirinya tidak dapat melihat dengan jelas struktur formasi besar Qinchen. Ini merupakan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak hanya dia tidak bisa melihatnya, tetapi bahkan itu tidak pernah tercatat dalam banyak buku kuno dunia bawah. Namun ini wajar, segel formasi rahasia ini adalah struktur terlarang di dunia kosmik atau dunia yang. Dan ini berbeda dari formasi yang diatur oleh Qinchen secara alami. Itu diatur sesuai dengan aturan dunia kosmik. Sebagai penguasa dunia bawah, Jia Luomingju tidak peduli seberapa keras atau seberapa maju keterampilan formasinya. Tidak mungkin Jia Luomingju bisa melihat kedalaman formasi besar yang ditampilkan Qinchen.